Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan ternak entok kita. Karena kalau ternak entok kita sehat, sudah dipastikan ternak entok kita akan berproduksi dengan lancar, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan dari hasil ternak entok kita. Banyak cara untuk mewujudkan ternak entok kita bisa dikatakan sehat. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar. Jadi ketika kita sudah bisa menjaga sanitasi lingkungan kandang kita, maka entok kita sudah bisa dipastikan akan sehat. Yang kedua adalah memperhatikan campuran pakan kita. Campuran pakan kita harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita dalam berternak entok. Jangan sampai kita tujuannya untuk menjaga kesehatan entok dengan pakan-pakan yang berkualitas, pakan-pakan pabrikan, akan tetapi hasil ternak entok kita tidak mampu untuk menutup kos produksi kita dari hasil penjualan. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah terkait dengan vaksinasi ternak entok kita. Dikarenakan apa? Ketika kita sudah menjaga lingkungan, sanitasi lingkungan atau kebersihan kandang dan meracik pakan yang berkualitas, tetapi kita lupa kalau vaksinasi entok kita itu juga sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak entok kita. Kita jangan menunggu ternak entok kita diserang penyakit. Karena apa? Penyakit pada entok jika tidak ditangani dengan cepat bisa mengakibatkan kematian. Peternak bisa merugi kalau entok-entoknya semua mati. Keuntungan akan sirna sia-sia gara-gara entok ternakan kita mati. Penyakit pada entok paling rentan menyerang pada musim pancaroba atau peralihan musim. Seperti saat ini, kalau malam itu kan dingin sekali ya, kalau siang itu panas. Peralihan musim seperti ini juga perlu kita tangani atau perlu kita sikapi sehingga ternak entok kita tetap sehat dan metabolisme atau daya tahan tubuhnya juga bisa kebal terhadap penyakit. Untuk pencegahan tidak terjadinya penyakit pada entok kita, bisa dikatakan ternak entok kita bisa sehat atau tahan banting, tahan serang penyakit, yaitu dengan cara menggunakan vaksinasi. Nah, vaksinasi dalam dunia peternakan itu ada dua ya. Yang pertama adalah vaksinasi ND atau tetelo. Ini digunakan untuk unggas atau ternak entok kita yang masih berumur 0 sampai 3 hari. Ketika itu setelah umurnya di atas 30 hari atau bisa dikatakan 25 hari, kita bisa menggunakan vaksinasi gumboro. Ini adalah vaksinasi pabrik yang bisa digunakan untuk ternak entok kita. Apabila vaksinasi ini digunakan untuk entok dewasa seperti apa? Ya bisa saja vaksinasi tetelo ND ini digunakan untuk entok dewasa. Akan tetapi perlu diingat, kalau menggunakan vaksinasi yang dari pabrikan, kita tidak boleh memakan entok kita atau menjual daging entok kita sebelum 15 hari atau jaraknya harus 15 hari minimal setelah melakukan vaksinasi. Ini sangat penting kita pahami agar daging entok kita itu dikonsumen tidak menjadi racun atau bibit penyakit. Hal ini sangat penting diperhatikan karena vaksinasi pabrik juga mempunyai efek samping. Ketika kita menggunakan vaksinasi pabrik tetelo dengan entok yang masih berumur 3 hari, itu cukup 1 tetes saja, jangan banyak-banyak. Tetapi ketika entok kita sudah berumur dewasa, itu kita tidak tahu takaran pastinya, karena yang paling bagus adalah vaksinasi ND atau tetelo ini digunakan untuk entok yang masih berumur 3 hari.
Lah, bahayanya ketika kita ngawur dalam menggunakan vaksinasi pabrikan ini, nanti entok kita mengalami resistensi obat. Kalau sudah mengalami resistensi obat, maka ketika entok kita terserang penyakit, diberikan obat apapun itu pasti tidak akan mempan. Ini bahayanya vaksinasi pabrikan, bisa mengalami resistensi obat. Oke teman-teman, alangkah baiknya kalau kita menggunakan vaksinasi alami saja yang terbuat dari rempah-rempah. Vaksinasi alami ini sifatnya pencegahan, sama seperti sifat vaksinasi pabrikan, akan tetapi vaksinasi alami ini tidak ada pengaruh ketika kita sudah menggunakan vaksinasi alami ini akan menjual ternak entok kita dalam bentuk daging ataupun dalam bentuk masakan. Kalau vaksinasi pabrikan itu harus ada jeda dari awal melakukan vaksinasi itu minimal 15 hari. Tetapi kalau menggunakan vaksinasi alami yang terbuat dari rempah-rempah, bisa kita campur dengan pakan atau bisa kita masukkan dengan minuman entok kita, maka ini tidak ada efek samping ke daging entok kita. Jadi kalau hari ini kita vaksinasikan alami, besok pagi akan kita jual dan kita jual dalam bentuk daging maupun ternak hidup dan dimasak, ini tidak ada masalah. Perlu diingat, vaksinasi alami ini tidak menyebabkan resistensi. Jadi berapapun rempah-rempah yang kita gunakan untuk menggunakan vaksinasi alami ini tidak menimbulkan resistensi terhadap ternak entok kita. Jadi perlu dipahami, untuk menjaga kesehatan ternak entok kita, yang pertama adalah sanitasi lingkungan juga harus bersih. Yang kedua adalah campuran pakan. Banyak pakan alternatif untuk bisa meningkatkan protein pakan kita, bisa menggunakan Indigofera atau bisa menggunakan Azolla. Itu sangat praktis dan sangat mudah untuk dibudidaya, sehingga entok kita ketahanan tubuhnya juga kuat. Yang ketiga adalah melakukan vaksinasi. Vaksinasi pabrikan atau vaksinasi alami yang terbuat dari rempah-rempah, monggo silahkan. Itu adalah pilihan teman-teman semua untuk menjaga kesehatan ternak entok kita. Tapi perlu diingat lagi, kalau menggunakan vaksinasi alami tidak menimbulkan efek resistensi. Kalau menggunakan vaksinasi pabrikan, baik itu tetelo ataupun gumboro, ketika kita tidak tahu dosisnya, itu akan menimbulkan ternak kita mengalami resistensi obat. Parahnya nanti kalau sudah terjangkit resistensi obat, maka ketika ternak kita terserang penyakit, susah untuk disembuhkan. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Jadi vaksinasi itu penting, tetapi kita harus memahami tata cara dan dosis penggunaannya. Paling bagus adalah mencegah dengan menggunakan vaksinasi alami yang terbuat dari rempah-rempah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang.